Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, kumaha kabarna dinten ieu? Dararamang mugia urang sadaya sing dipasihan kesehatan lahir sinareng batin, dilancarkan jalan rizkina, dibabarikeun usahana, dan nu paling utamina urang sadayana digampilkeun tina segala urusan. Patapang deui di Mitra Pertanian Channel, tempat ngabagi ilmu sarang pengalaman seputar alam pertanian anu ngangge perawatan semi organik. Hatur nuhun parantos ngaluangkeun waktuna sumping di YouTube Mitra Pertanian Channel. Sehat dan sukses untuk kita semua. Sekarang hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023, dan ini perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 58 hari setelah tanam. Alhamdulillah tanaman tetap tumbuh sehat, tanahnya tetap terjaga kesuburannya, dan keseluruhan pertumbuhan tetap optimal. Perlu kawan pahami bahwa dalam budidaya cabai itu tidak semudah yang dilihat dan dibayangkan. Bagi saya, tanaman cabai adalah tanaman hortikultura yang memiliki level tertinggi dari tanaman lainnya karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa paham secara keseluruhan, baik itu pengetahuan tentang hama dan penyakit, pengetahuan tentang fungisida dan insektisida yang harus dipelajari, mulai dari bahan aktif, cara kerja, dan dosis yang digunakan. Dan yang paling penting, ilmu dasar harus paham tentang pupuk, karena pupuk terbagi menjadi dua bagian, yaitu pupuk makro dan mikro. Dari setiap unsur hara memiliki fungsinya masing-masing untuk memenuhi tumbuh kembang tanaman. Menanam cabai tidak cukup hanya memiliki modal yang banyak dan memiliki lahan yang luas. Jika tidak paham ilmunya, maka persentase kegagalan cukup tinggi. Saya sarankan jika tahap belajar, mulailah menanam dari skala yang terkecil, karena ilmu pengetahuan tentang tanaman cabai akan dipahami minimal 1 tahun, maksimal sudah 3-4 kali tanam. Pesanku, berguru dan belajarlah pada orang yang benar, maka insya Allah hasil pun akan benar. Tapi jika kalian berguru dan belajar pada orang yang salah, sampai kapanpun tetap salah. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian ya, tapi ini semua sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling mengingatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baik kawan ya, sebelum dibahas dari fungsi dan pupuk yang digunakan di usia 56 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Bagi kawan yang baru bergabung di channel ini, bahwa dari setiap pupuk yang dijelaskan semuanya dicampur bersamaan. Jika kalian mau paham ilmu pertanian cabai dalam waktu yang lebih cepat, silahkan simak baik-baik penjelasan yang saya sampaikan dari fungsi dan manfaat pupuk yang digunakan tanpa di-skip videonya. Karena di setiap detik durasi banyak ilmu dan makna yang akan kalian dapatkan. Salah satu pupuk yang saya gunakan dalam perawatan di usia 56 hari setelah tanam menggunakan pupuk makro majemuk yang tinggi unsur fosfat dari Merauke. Kandungan Merauke MAP terdapat amonium nitrogen sebesar 12% dan P205 ataupun fosfat sebesar 61%. Unsur fosfat berperan pada pertumbuhan akar, bunga dan buah, pengaruh besar pada pertumbuhan akar dengan membaiknya struktur perakaran, sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi bekerja lebih baik dan lebih optimal.
Kebutuhan tanaman terhadap unsur fosfat meningkat 2 kali lipat ketika tanaman mulai memproduksi pembungaan, pembentukan buah, dan masa pembuahan. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur fosfat biasanya fase pertumbuhan lebih lambat, memiliki bentuk daun yang lebih kecil, tanaman kerdil, dan terjadi kerontokan pada bunga dan bakal buah. Kemudian untuk dosis Merauke MAP saya gunakan 3 sendok makan. Dosis saya kurangi dari pemakaian sebelumnya di usia 42 hari setelah tanam. Untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas kesehatan tanaman, saya aplikasikan asam amino sebanyak 3 tutup. Ketika tanaman sedang memproduksi pembungaan dan pembentukan buah, tanaman membutuhkan energi yang lebih banyak. Jika tanaman kebutuhan energinya tidak tersedia, maka yang terjadi, tanaman akan menggugurkan daun, bunga, dan buah demi menjaga kelangsungan hidupnya. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Secara umum, lebih dari 20 jenis asam amino dalam proses biosintesis tersebut. Tanaman membutuhkan asam amino untuk meningkatkan hasil dan kualitas tanaman secara keseluruhan. Tanaman lebih sehat, daun lebih hijau, postur lebih kuat dan kokoh, dan lebih tahan dari serangan penyakit. Untuk mencegah serangan hama kutu penyebab daun keriting, saya rolling dengan insektisida bahan aktif abamectin. Sesuai judul video, saya akan membahas secara lengkap cara mengatasi daun keriting akibat hama kutu, seperti hama trip, tungau, dan kutu kebul. Ada 2 bahan aktif yang saya gunakan ketika mencegah dan mengatasi keriting daun, yaitu bahan aktif imidaclorofit dan abamectin. Lakukan penyepraian setiap 3 hari sekali ya. Untuk spray pertama, gunakan bahan aktif imidaclorofit sebanyak 1,5 sendok makan. Maka untuk spray kedua, gunakan abamectin dengan dosis 6 ml. Kemudian untuk spray ketiga, gunakan imidaclorofit lagi dengan dosis 2 sendok makan. Kemudian spray keempat, pakai abamectin dengan dosis dinaikkan menjadi 8 ml per tangki 16 liter. Jarak waktu dari penyepraian keempat sampai penyepraian kelima memakai bahan aktif imidaclorofit. Jaraknya tidak 3 hari, tapi hari ke-6 ataupun hari ke-7. Jika daun keriting sudah pulih dan hama kutu bisa dikendalikan, lakukan pencegahan setiap 7 hari sekali dengan dosis imidaclorofit sebanyak 2 sendok makan dan gunakan abamectin 6 hingga 8 ml per tangki 16 liter. Kenapa harus menggunakan 2 bahan aktif yang berbeda? Karena bertujuan agar hama kutu tersebut tidak menjadi kebal jika hanya memakai 1 bahan aktif saja. Menaikkan dosis juga menjadi faktor penentu daun keriting bisa pulih dan tanaman tumbuh dengan sehat. Satu hal yang harus kawan pahami bahwa sebagus dan semahal apapun obat dan pupuk yang digunakan, jika salah mengaplikasikan maka hasilnya tidak akan bagus. Yang terjadi, tanaman akan overdosis, terjadi kerusakan pada organ tanaman seperti daun, batang, dan tunas baru. Mitra Pertanian Channel memberikan edukasi yang lengkap,
jelas, padat, dan memberi informasi bahwa pentingnya menjaga tingkat kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Karena kunci kesehatan tanaman ditentukan dari bagaimana cara fermentasi kotoran hewan, dan kunci kesuburan tanah ditentukan dari bagaimana cara olah lahan yang diterapkan. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan untuk perawatan cabai rawit kaliber di usia 56 hari setelah tanam cukup jelas ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pasti saya jawab. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kata penutup, jika kamu merasa bebanmu lebih berat daripada yang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat dari yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.